Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa asbahna bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu, bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menikmati jamuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat isya 4 rakaat, dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama melaksanakan sholat tarawih terakhir. Tarawih terakhir, tapi tahajud nomor terus ya, tidak kenal hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Kultum di sini berapa menit biasanya? 5 menit, 7 menit, masih kelamaan. 5 menit ya? Hah? 5 menit. Ya, karena kalau orang sudah bicara di depan mimbar itu biasanya mah para khotib, ustadz sapoho ya suka lupa, 1 jam nggak kerasa, setengah jam nggak kerasa gitu. Umumnya gitu-gitu, makanya harus ada apa ya? Ada akad dulu ya, harus ada akad dulu. Di sini biasanya suka diingatkan, di sini pernah di sebuah masjid khutbah kultumnya kayak begini, itu sampai 1 jam ya, 1 jam. Nah ya dia lupa, ini jamaah juga sungkan mengingatkan ya, ini kan kultum ya, karena kita ada agenda lagi. Jamaah sekalian yang muliakan, yang ingin saya sampaikan di kultum ini, 1400 tahun yang lalu ada sebuah peperangan. Ya Bu ya? Kita kamu ada suaranya? Ada. Ya, ada sebuah peperangan. Namanya peperangan ya. Nanti dikoreksi kalau salah, peperangan Khaybar. Pernah ada sebuah nasyid yang dibawakan oleh Sautul Harokah. Ada yang tahu nasyidnya apa? Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadan sawfa ya'ud. Khaybar ya Yahud. Khaybar, hei orang Khaybar, Yahud, kami akan kalahkan ente, kami akan kalahkan Anda. Ratusan tahun Khaybar ini punya benteng yang tidak pernah terkalahkan, karena saking kokoh kuat bangunannya di Khaybar itu ya. Jadi Khaybar itu 170 km dari Madinah Al-Munawwarah. Dari Mekah ke Madinah 450 km, dari Madinah ke Khaybar 170 km. Dari Khaybar jaraknya sampai ke Madain Soleh, kaum Samud masih ini tahu kaum Samud, kumpulan para arsitek, kumpulan orang-orang cerdas, ribuan orang cerdas dulu pernah Allah ciptakan 10.000 tahun yang lalu ya. Jadi kaum Samud itu adalah kaum orang-orang jenius, kaum orang-orang cerdas, pernah Allah ciptakan, itu pintar semua kaumnya itu ya. Peninggalannya sampai detik ini ada, dengan izin Allah. Saya zaman mahasiswa dulu ya, tahun 98, tahun 2000, 2001, 2002, mahasiswa berkunjung ke sana ya, 25 tahun yang lalu. Itu juga atas izin KBRI Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Itu di kaum Samud itu, kalau seandainya kata teman saya 1 gunung saja gitu ya, tempo dulu nih dibawa ke Indonesia, katanya udah gunung-gunung yang indah Indonesia kalah dengan kaum. Apa coba kenapa bisa bilang gitu? Masuk kawasan Madain Soleh, tempat kaum Samud tinggal, ibu, ada ratusan gunung, ada puluhan gunung besar sekali, gunung batu. Watanhituna minal jibali buyuta. Mereka memahat gunung itu menjadi emas, menjadi pilar, menjadi rumah, menjadi istana. Gunung 1400 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, gunung yang besar, batu-batu tadi itu tidak ada 1 senti pun kecuali ada desainnya. Bayang nggak? Kalau sekarang kan para arsitek itu kan dia ngegambarnya di kertas, gambar dulu di komputer kan gitu ya, pakai aplikasi kan gitu. Sekarang ya setelah itu serahin ke pabrik ya, ke perusahaan, nanti keluar nyetaknya, tempel-tempelin kan kayak Mas Daharo kan gitu ya. Sekarang dikirim gambarnya, dikirim barangnya, nanti kalau sudah ditempelin pakai baut gitu ya kan, kayak itu sekarang ya. Kalau dulu enggak, dulu tuh ada PM di sini
Apa yang ada di sini udah mereka pikirkan desainnya mau seperti apa. Kayak gini langsung. Ini pahatnya, ini palunya. Satu gunung beres desain, satu gunung beres menjadi apa? Interiornya mau seperti apa? Eksteriornya seperti apa? Ya ibu-ibu, dari 10.000 tahun yang lalu. Tapi ibu-ibu, Allah musnahkan, Allah zerokan kaum Samud ini. Dinolkan, dihanguskan, dibinasakan oleh Allah dengan angin yang turun. Kemudian mereka mampus semuanya. Gara-gara apa? Sombong. Ya, ayat Nabi malah diingkari. Ada Nabi yang didustakan. Itu kaum Samud. Nah, 100-200 km sebelum Samud ada namanya Khaybar. Kawasan daerah Khaybar, dan ini menjadi kawasan yang sangat dibanggakan oleh Saudi Arabia. Kenapa? Karena itu kawasan siapapun orang datang ke sana semuanya akan begini. Ibu lihat ya. Karena ini pengakuan dari Menteri Indonesia ketika ngobrol dengan kita zaman mahasiswa dulu. Masya Allah, kita bangga dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus bangga dengan perkebunan hijau Indonesia oleh pemerintah Saudi, orang Indonesia dan para menteri dari berbagai macam negara dibawa ke Khaybar. Udah, Masya Allah, ribuan padang pasir luasnya, sejauh mata memandang ada kawasan kayak ada apa ya, hijau gitu. Kita melewati Khaybar itu apa? Kering, keronta, padang pasir, gunung, tandus, 170 km itu. Tiba-tiba berapa kilo sebelum masuk Khaybar, apa itu ya? Apa ya itu? Hijau, apa itu hijau? Gitu. Jarak jauh, begitu mendekati, Masya Allah, luar biasa. Hampir para menteri dari berbagai macam negara takjub dengan adanya Khaybar. Sampai sekarang. Nah, Khaybar tidak hanya sekarang, suburnya, makmurnya, semua jenis tumbuhan di kawasan yang sama. Ratusan hektar tadi itu. Khaybar sejak 1400 dan 1700 2000 tahun yang lalu, suburnya luar biasa. Di sana ada kaum Yahudi yang tinggal di Khaybar. Nah, singkat cerita, pada perang Khaybar ini yang saya sampaikan ya. Ini sampaikan di perang Khaybar itu, Bapak yang kan, ada sebuah perangan mengkhianati mereka Rasul, dilindungi Rasul, ya dilindungi ya, kaum Yahudi kan dilindungi Bani Quraidah, Bani Mustalik, Bani Nadir, apalagi Khazraj, Awas, kan banyak tuh suku-suku orang Yahudi, ya sudah taklukkan di bawah Rasulullah. Kemudian mereka dijanjikan akan dijamin, dipelihara, dijadilah semua kayak gitu. Tapi mereka dikhianati janji antara Rasul dengan Khaybar ini, diserang oleh Rasulullah karena mereka mengkhianati. Kalau ada yang jalan ke Khaybar, kami akan melindungi. Hai Aus, hai Khazraj, siapapun Yahudi yang sudah berada di bawah naungan Islam, diserang, dihinakan, direndahkan, kami, kata Rasul, akan membela kalian, walaupun beda keyakinan. Ya, itu adalah kewajiban kami, kata Rasul, untuk melindungi seluruh orang Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dilindungi oleh Islam dan kaum muslimin. Rasul terdepan akan membela mereka semuanya. Ternyata ini Yahudi Khaybar ini malah dia koalisi dengan musuh-musuh yang ada di negara luar lagi. Dan Rasul tahu, ternyata mengkhianati perjanjian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Diperangi Rasulullah SAW. Walaupun jarak Madinah sampai ke Khaybar itu 170 km. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam peperangan ini ada sebuah pemandangan yang bikin takjub kaum muslimin. Ribuan kaum muslimin, ratusan kaum muslimin takjub dengan salah satu Jaisun min Jus, Cendun min Junud, tentara yang satu orang yang luar biasa. Kaum muslimin yastaqro wa yata'ajjab, heran, kagum dengan salah satu orang pejuang yang luar biasa, punya keberanian yang dahsyat. Jadi kalau ada ribuan orang Yahudi, dia ke tengah, kayak begitu. Nah itu yang kita nantikan hari ini ya. Belum ada sekarang yang bisa menggempur mana ya, Zionis Israel ya. Sekarang orang diam semuanya, tidak ada yang berani melawan gitu. Nggak ada sekarang. Nah ini singkat cerita. Ini ada satu orang yang bikin kaum muslimin semuanya itu kagum dengan apa? Keberanian yang dahsyat luar biasa. Orang Yahudi Khaybar itu terkenal dengan gagahnya, kokohnya, bentengnya, persenjataannya. Kalau Bapak Ustadz tadi, Bapak Profesor Pahanan
bilang logistik karena terkenal dengan logistik yang kokoh yang kuat di Khaybar ini. Bentengnya pun benteng pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, luar biasa bentengnya. Finansialnya jalan, logistiknya luar biasa di Khaybar ini. Kaum muslim melihat ini laki-laki. Nah, ibu, bapak, laki-laki ini kata kaum muslimin, hada min ahlil jannah. Ini calon ahli surga. Karena luar biasa nyali keberaniannya. Kaum muslimin mengatakan, Masya Allah, ma'ajah hadar rajul, ma'asan hadar rajul, laki-laki luar biasa. Ini ahlul jannah, ahlul jannah. Kagum kaum muslimin. Dengan keberanian yang luar biasa, musuh yang dilewati dipanggil sini. Sampai ke ujungnya. Sampailah berita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami melihat seorang laki berani luar biasa dan kami mengatakan husnul khatimah, dia adalah ahlul jannah. Bagaimana kata Rasul? Setelah sampai berita ini, kata Rasul, huwa min ahlinna, dia ahli neraka. Ya, kata Rasulullah, huwa min ahlinna, dia itu termasuk ahli neraka. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kenapa Rasul mengatakan kayak begini? Ini yang saya ingin kita sedikit 1 menit untuk ke depan dengan Ramadan ini. Ada sahabat yang tidak yang kok bisa ya Rasul mengatakan gitu ya. Toh Rasul mengatakan ahlul nar, sementara kami semua melihat dia ahlul jannah. Coba Bapak, gimana kalau menurut ilmu matematik kita by data itu nyambungnya gimana? Rasul mengatakan, nah para sahabat mengatakan ashabul jannah. Kalau secara logika nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau Rasul gimana kira-kira? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun kata kalimat yang keluar dari ujung lidah Rasul kecuali wahyu. Kata Rasul dia ahli neraka. Ada sahabat yang penasaran. Ada penasaran sahabat. Itu orang yang tadi, mujahid yang tadi itu dikejar, dicari sampai ujungnya. Terus di ujungnya sampai dicari sampai ke ujungnya seperti apa? Begitu di ujungnya itu, sadaqallahu wa sadaqa rasul, maha benar Allah dan maha benar Rasul. Ternyata orang yang tadi ditemukan di posisi lagi berdarah dan kesakitan. Kemudian orang itu mengambil pedangnya dan juga bunuh diri. Bunuh diri. Berlakulah hadis Rasul SAW. Nah ini yang saya sampaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu, amal kebaikan itu ditentukan oleh ujung. Tuh Bapak, ujung ternyata ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan oleh ujungnya. LC cum laude, master cum laude, doktor cum laude, ngaji bersama Rasul, taklim bersama Rasul, kajian bersama Rasul. Ujungnya su'ul khatimah. Siapakah itu? Penghafal Quran, qori Quran, imamul Quran, delegasi yang dikirim Rasulullah SAW dari Madinah sampai ke Yaman. Dari kecil, besar, sampai jadi qari'ul Quran, hafizul Quran. Tapi ujungnya adalah su'ul khatimah dan ahlun nar. Padahal muridnya Rasulullah. Siapakah namanya? Ya, jemaah sekalian, siapa namanya kira-kira? Ayo, hadiahnya umroh di Antos di Jeddah. Ayo. Namanya adalah Ar-Rajal bil Unfuah, imam guru Quran yang dikirim dari Madinah ke daerah Yaman. Di ujung kehidupannya koalisi kerjasama dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia gadaikan Quran, dia gadaikan iman, dia gadaikan ilmunya, dia gadaikan suaranya, gadaikan semuanya untuk harta, jabatan dan kerjasama dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia diangkat menjadi panglima perang. Ribuan orang-orang murtad pada waktu itu ketika terjadi perang Ahlul Riddah. Ujungnya adalah su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tentukan oleh ujung. Nah, kita ini di penghujung jamaah sekalian. Hari di mana? Hari besok terakhir. Nah ini penentuan itu seperti itu. Penentuan itu seperti itu di ujung dan itu berat.
mempertahankan keistiqomahan tilawah kita, qiyam kita, tahajud kita, muhasabah kita, iktikaf kita, infak kita, sampai ujung itu. Ada di antara kita sholat 4 rakaat, bacanya 1 jam, 2 jam surat Al-Baqarah. Begitu assalamualaikum, gimana kira-kira? Beres. Mau beres sholat 2 jam qiyamul lail atau sholat wajib? Begitu as-salat, ada angin yang keluar, sah tidak kira-kira? Ada angin yang keluar, sah tidak kira-kira? Sah tidak kira-kira? Anginnya keluar, sah, sholatnya sah tidak kira-kira? Begitu set, keluar, gimana kira-kira? Mempertahankan istiqomah itu sampai ujung banget. Ujung. SMA-nya aktivis dakwah, SMA-nya, kuliahnya aktivis dakwah. Begitu masuk dunia pekerjaan, tidak halal, tidak ada haram, tidak ada halal, tidak ada haram. Pak Ustaz, tolong halal haram bagi Pak Ustaz. Mempertimbang hidup cuma sekali, nikmati sepuas-puasnya Pak Ustaz. SMA-nya aktivis, kuliahnya aktivis, hidayah bertahun-tahun. Begitu masuk dunia gelap, dunia kehidupan yang nyata, Ustaz lah jangan bawa agama. Kalau sudah kayak gini Pak Ustaz, mau ngomong kewek, mau ngomong kuburan, ngomong kewek. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya kita jamaah sekalian omongkan yang hari ini kita belajar agama segala macam ya. Sibuklah bermuhasabah diri, kontrol diri, segala-galanya. Karena yang menuntut ujung. Makanya kalau orang arif, orang bijaksana itu betul-betul di posisi dia terus introspeksi, tidak pernah menghinakan, merendahkan, menyesatkan, menghinakan orang lain. Ada pikiran. Kata Rasul dalam hadisnya, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali, kata Rasul. Artinya adalah Rasul senantiasa kontrol diri, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus kontrol diri. Nah, jamaah sekalian Allah di penghujung hari terakhir, hari ini dan juga besok ini, yuk kita renungi kisah yang tadi dan hadis-hadis Rasul itu. Ternyata yang paling batu menjaga sampai ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga keistiqomahan ini sampai besok kita menjadi ribuan orang-orang yang mengangkat tangannya sebagai syiar kemenangan dan kemenangan. Kita semuanya menjadi pemenang, al-faizin, al-farihin, al-basyirin, orang-orang yang betul-betul bahagia dan pemenangnya. Tentunya untuk menjadi pemenang luar biasa, ya, pemenang luar biasa harus betul-betul terjaga. Atau mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.